Assalamualaikum. Selamat datang di Rois Academy. Belajar berbagai pengetahuan dalam 15 menit. Kali ini kita akan mempelajari tentang salah seorang tokoh sosiologi bernama Emil Durkheim. Agar lebih komprehensif, kalian cari dulu siapa itu Emil Durkheim. Cluenya adalah Oke, mahasiswa sekalian, sudah tahu ya? Baiklah, kita langsung masuk ke teori Emil Durkheim. Salah satu pijakan utama dari teori Emil Durkheim adalah fakta sosial atau social fact. Kisahnya dulu, sebelum lahirnya teori dari Emil Durkheim, fakta hanya terdiri dari dua. Satu, fakta biologis, kedua adalah fakta psikologis. Fakta biologis merupakan sesuatu yang dapat diindrai dengan 5 panca indera. Bisa dilihat, bisa diraba, dan selanjutnya. Sedangkan fakta psikologis berbanding terbalik dengan fakta biologis. Adapun fakta psikologis tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Seperti apa? Galau, sedih, cinta, dan lain semacamnya. Seperti kalianlah yang di luar terlihat tegar, tapi di dalam rapuh. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Durkheim pada akhirnya menyimpulkan bahwa terdapat satu fakta lain di luar fakta biologis dan fakta psikologis. Apa itu? Apa yang disebut sebagai fakta sosial. Fakta sosial menurut Durkheim sangat berbeda dengan fakta biologis ataupun fakta psikologis. Fakta sosial memiliki dua ciri penting, eksternal dan koersif. Yang pertama, ia bersifat eksternal. Fakta ini berada di luar diri manusia. Ia bukan merupakan bagian dari diri manusia. Ciri pertama. Ciri kedua, selain dia berada di eksternal, berada di luar diri manusia, fakta ini bersifat koersif. Dia bersifat memaksa. Sehingga walaupun ia berada di luar diri manusia, tapi ia memiliki sifat memaksa. Sehingga pada akhirnya, lambat laun, setiap orang akan merasa bahwa fakta ini merupakan bagian dari dirinya. Apa contohnya? Mari kita berikan contoh. Contoh dari fakta sosial, dari teorinya Emil Durkheim seperti norma, hukum, adat istiadat, nilai, dan lain semacamnya. Mari kita pahami lebih dalam mengenai fakta sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum berangkat kuliah, katakanlah, apa yang kita pikirkan? Satu, busana yang kita kenakan. Kita akan berpikir baju apa yang kita pakai, celana atau rok yang kita pakai, atau bagi perempuan kerudung katakanlah, hingga sepatu dan kaos kaki, yang kesemuanya itu dari atas sampai ke bawah harus matching. Pertanyaannya, apakah matching merupakan bagian dari diri Anda, atau Anda sedang dipaksa oleh sesuatu yang berada di luar diri Anda untuk berbusana demikian? Maka menurut Durkheim, busana yang kita kenakan hakikatnya merupakan sebuah fakta sosial yang berada di luar diri kita sesungguhnya, tapi memaksa diri kita. Kenapa kita bilang memaksa? Bukankah lucu jika seandainya ada orang berangkat kuliah menggunakan baju biru, menggunakan celana merah, sepatu coklat, atau kalau perempuan dia memakai kerudung berwarna kuning, bajunya berwarna merah, roknya berwarna pink katakanlah. Pasti menurut kalian menjadi sesuatu yang lucu.
Padahal itu bukan bagian dari diri kita. Tapi lama-kelamaan berbusana matching itu seolah menjadi bagian dari diri kita. Sehingga dikatakan oleh Durkheim, berbusana yang merupakan bagian dari norma, merupakan bagian dari budaya, lama-kelamaan lambat laun menjadi seolah menjadi bagian dari diri kita. Itulah contoh dari fakta sosial. Contoh lain, ketika kita berangkat ke kampus, hari Senin menggunakan baju putih, hari Kamis menggunakan batik. Itu juga merupakan sebuah fakta sosial yang memaksa kita untuk melaksanakannya. Lama-kelamaan, putih diasosiasikan dengan hari Senin, batik diasosiasikan dengan hari Kamis, dan itu seolah menjadi bagian dari diri kita. Maka sungguhnya menggunakan baju putih di hari Senin dan menggunakan baju batik di hari Kamis itu merupakan fakta sosial yang memaksa diri kita untuk melakukan hal tersebut. Lebih jauh, Durkheim kemudian mengembangkan lagi bahwa dari fakta sosial ini dapat melahirkan sebuah solidaritas. Solidaritas adalah teori kedua dari seorang Emil Durkheim. Solidaritas berasal dari kata solid. Sebagaimana benda yang memiliki kepadatan. Karena solidaritas terjadi antar individu, maka solidaritas lahir karena adanya kerapatan antar individu di tengah masyarakat. Setelah melihat masyarakat, pada akhirnya Durkheim membuat tipologi solidaritas. Karena Durkheim saat itu melihat ada dua macam masyarakat, yakni masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Karena ada dua model masyarakat, maka pada akhirnya Durkheim juga menyimpulkan bahwasanya ada dua macam solidaritas. Solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik dikaitkan dengan masyarakat pedesaan, di mana masyarakat pedesaan memiliki ciri homogenitas dalam pekerjaan. Di dataran rendah katakanlah mayoritas pekerjaan dari masyarakat pedesaan adalah bercocok tanam. Di daerah pesisir misalnya, masyarakat rata-rata bekerja sebagai nelayan. Sedangkan di daratan rata-rata pekerjaan mereka adalah sebagai seorang petani. Kesamaan pekerjaan antara di daerah pesisir dengan di daerah daratan akhirnya menimbulkan atau memunculkan adanya solidaritas. Karena similarity in labor, karena kesamaan dalam pekerjaan, mereka berhasil memunculkan adanya solidaritas yang bersifat mekanistik. Solidaritas yang bersifat mekanistik adalah solidaritas yang tercipta layaknya mesin. Maka akhirnya mereka solid. Mereka merasa bahwa dengan sendirinya solidaritas itu terbentuk. Antar petani akan saling mendorong untuk saling meningkatkan produktivitas pertaniannya. Antar nelayan katakanlah bisa saling mendorong untuk meningkatkan hasil perikanannya dan lain semacamnya. Solidaritas karena kesamaan pekerjaan ini adalah bentuk solidaritas pertama dari teori Emil Durkheim, yakni solidaritas mekanik. Selanjutnya, berbeda dengan apa yang ada di pedesaan, di perkotaan, macam-macam pekerjaan penduduk tidak homogen, ia heterogen. Semuanya ada. Ada ojek, pemilik kafe, penjual sayur, tukang cukur, guru, dosen, semuanya ada. Sehingga solidaritas yang terbentuk di daerah perkotaan, masih kata Durkheim, bukanlah solidaritas mekanik yang bersifat mekanistik. Analoginya Durkheim sangat keren dalam hal ini. Menurut Durkheim, solidaritas di masyarakat perkotaan tidaklah bersifat mekanistik,
Bukanlah solidaritas mekanis, namun solidaritas organik. Kenapa? Karena solidaritas di daerah perkotaan layaknya sebuah organ tubuh. Layaknya sebuah organ tubuh. Ia saling membutuhkan. Tangan membutuhkan kaki untuk berjalan. Kaki membutuhkan tangan untuk mengambil sesuatu. Pun demikian di daerah perkotaan. Dosen membutuhkan tukang cukur untuk memotong rambutnya. Dosen pun membutuhkan ojek untuk mengantarkan dia kemana-mana. Dan lain semacamnya. Guru membutuhkan kafe untuk mencari inspirasi, katakanlah, sehingga membutuhkan pemilik kafe. Maka kerjasama seperti itu, maka solidaritas seperti itu melahirkan solidaritas yang saling membutuhkan, tidak berjalan begitu saja. Maka solidaritas yang saling membutuhkan ini disebut sebagai solidaritas organik. Kedua solidaritas ini, baik organik ataupun mekanik, sama-sama lahir dari fakta sosial. Baik, kita lanjutkan. Kajian selanjutnya dari seorang Emil Durkheim masih berpijak pada fakta sosial. Selanjutnya Durkheim mengkaji sebuah fenomena yang sedang marak di Western Europe saat itu, yakni fenomena bunuh diri. Akhirnya dari fenomena ini lahirlah sebuah buku yang fenomenal dari seorang Emil Durkheim berjudul Suicide, bunuh diri. Fenomena bunuh diri saat itu selalu hanya dijelaskan dari perspektif psikologi. Karena apa? Karena data yang dicari adalah data yang bersifat psikologis. Maka kajiannya selalu bersifat psikologis. Sedangkan Durkheim mencoba membuka angle lain. Dia berusaha membaca fenomena bunuh diri yang sedang marak di Western Europe saat itu. Dia baca menggunakan kacamata sosiologi. Bagaimana bisa? Di saat orang lain melihat bahwa bunuh diri diasosiasikan sebagai fenomena psikologis, Durkheim malah melihat bahwa fenomena bunuh diri adalah fenomena yang bersifat sosiologis. Bagaimana bisa? Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih sudah menonton. Tungguin video-video lainnya di Rois Academy. See ya.